Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video gua. Kali ini gua mau ngasih lihat ke kalian gimana perjalanan gua dari Jakarta menuju ke Bali dengan menggunakan bis DB Trans. Nah, ini gua udah sampai di terminal Pondok Pinang sini. Langsung aja kita ke loket buat nukerin tiket. Dan sebelumnya kemarin itu gua udah sempat WA agen busnya untuk pesen tiket 1 tujuan Denpasar cuy. Berhubung gua pesen tiket yang ngedadak 1 hari sebelum keberangkatan, gua tersisa bangku di area smoking dengan harga 550 cuy. Udah deh gua ambil daripada juga gagal pergi ya kan. Bus yang akan membawa kita sudah sampai di terminal Pondok Pinang cuy. Kita lihat mana ini dari deket, oke? Cuy, penampakannya tuh bisa itu cuy. Coba gue deketin bisnya nih yang akan ngebawa kita ke Bali Denpasar. Selesai lihat bisnya, langsung aja gue masukin tas gue ke bagasi ini cuy. Takutnya nanti malah ketindih-tindih sama orang lain. Dan ini penampakan tempat DB Trans agennya. Rencana sih di sini akan berangkat jam 11 dari Pondok Pinang, tapi nggak tahu deh. Langsung aja kita masuk ke dalam sambil kita lihat keadaan dalamnya kayak gimana ini. Untuk penumpangnya sendiri yang naik dari Pondok Pinang itu nggak begitu banyak cuy, cuma 2 atau 3 orang aja dari sini tuh. Ini gue sampai di kursi, gue mau lihat ada apa aja tuh. Ada colokan USB untuk ngecas HP, dan untuk tanggahan kakinya sih lumayan luas ya. Kalau gue tuh segitu udah lumayan lah. Nah, itu tuas buat naik turunkan sandaran kita cuy, adanya di pojokan. Lanjut kita dapat bantal 1 kursi 1 bantal, dan juga ada selimut yang lumayan tebel sih. Kalau di atas sih biasa ada AC dan lampu baca ya bilangnya ya, dan bagasi buat nyimpen barang-barang. Itu ada pemberitahuan dilarang mengacas power bank di dalam bus. Dan di barisan depan ada layar TV LCD cuy. Lanjut lagi ada tuas untuk naik turunkan sandaran kaki itu. Oke sini, cuma gue nggak tahu ya, sekarang jam 11:20, berarti agak mundur sedikit. Bis mulai meninggalkan terminal Pondok Pinang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11:20 bus DB Trans meninggalkan Pondok Pinang. Dan biasanya sih kalau dari sini bus akan berhenti di tiap-tiap agen untuk mengambil penumpang atau paketan barang cuy. Coba kita lihat aja. Oh, ini fasilitas yang kita dapat nih. Di depan itu ada dispenser, dan ada juga aneka kopi dan energen, dan ini gratis buat penumpang cuy. Cuma sayangnya kalau diduduk di persis di belakang dispenser sih agak sempit ya ruang geraknya, dan penampakan layar depannya juga nggak begitu luas. Dan kamar mandinya sih oke, cukup luas, dan seperti biasa hanya digunakan saat bus berjalan cuy. Lanjut, bus sudah mulai memasuki tol nih, akan ke tempat pemberhentian selanjutnya. Dan di barisan paling depan itu kru bus ya, biasanya sih 2 driver dan 1 connect cuy. Nah, ini kita udah masuk ke dalam tol nih. Di hari Sabtu siang ini sih jalannya lumayan lengang ya cuy. Oh iya cuy, tujuan gua jalan ke Bali ini sebenarnya cuma buat liburan. Gua belum tahu nanti di sana gua kemananya. Udah kalian ikutin aja video ini ya. Jadi rencana gua ke Bali itu 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam, tergantung situasi di sana aja ya. Dan belum banyak yang bisa gua rekam dan gua jelasin ke kalian juga, jadi kalian nikmatin aja perjalanan ini cuy. Padahal gue baru tahu kalau DB Trans itu ada jurusan yang ke Jakarta, Denpasar atau Siasatan
10 terakhir cuy. Sebelumnya karena gue mencari itu, gue tujuannya mau beli tiket KG Trans, cuma disaranin sama mas-mas di sana pakai DB Trans karena sekarang sudah berganti dari KG Trans menjadi DB Trans gitu cuy. Ya udah gue beli aja tiket DB Trans ini. Oh iya cuy, sebenarnya suspensi bis ini juga cukup berisik ya, tapi bukan karena apa-apa sih, kayaknya cuma karena kering aja, kurang diolin atau gimana, bunyinya cukup kerasa sampai di dalam juga sih cuy. Lanjut cuy, pemberhentian selanjutnya sih kayaknya terminal besar Pulau Gebang nih ya. Mungkin juga akan menaiki beberapa penumpang dari sana. Kayak gimana coba kita lihat aja selanjutnya nih. Dengan tiket 550.000 dan gua dapat di bangku smoking area, kita ini dapat servis 3 kali makan cuy. Cuma bedainnya gua dapat bangku di area smoking. Kalau tiket normalnya itu kalau nggak salah 650.000 itu kalau nggak salah ya. Berhubung kemarin gue pesan bangkunya juga pada kosong, tinggal tersisa yang di smoking, yang udah jadinya gue pesan juga yang 550.000 itu bangku smoking area. Selain membawa penumpang manusia, ini juga membawa paketan-paketan untuk dikirim ke daerah sesuai rutenya. Nah seperti yang bawa bis ini, di dalamnya itu ada 1 buah motor dan banyak dus-dus yang akan dikirim nih cuy. Pokoknya bus ini akan masuk sebentar lagi ke terminal Pulau Gebang nih cuy. Oke, bus sudah mulai memasuki area terminal Pulau Gebang dan ada juga beberapa bus-bus lain yang akan berangkat juga dari terminal ini dengan tujuan masing-masingnya nih cuy. Gue juga belum tahu berapa lama bis ini mengambil penumpang di terminal Pulau Gebang ini, cuma kayaknya sih gak bakal lama. Lihat jam juga sudah semakin sore cuy. Sekarang jam 12:20 dan bis sudah masuk ke parkiran pintu 6. Ternyata yang naik dari terminal Pulau Gebang ini tidak terlalu banyak, cuma 3 atau 4 orang aja, dan tidak berlama melanjutkan perjalanan untuk keluar dari terminal Pulau Gebang cuy. Sekarang sudah jam 12:30, bis sudah mulai meninggalkan terminal nih cuy, dan kembali untuk masuk tol, dan nanti akan berhenti ke pemberhentian selanjutnya untuk menaiki penumpang atau paket barang yang akan diantar. Setelah dari terminal Pulau Gebang, biasanya bis ini akan keluar lagi nanti di Bekasi untuk menaikkan penumpang dan paket-paket yang akan dikirim. Nanti dari Bekasi masuk tol kembali dan lanjut nanti akan keluar lagi seperti itu terus sampai bangku dan paketan terisi penuh cuy.
Dan iya, benar saja, bis sudah mulai keluar dari tol untuk menaiki penumpang lain nanti di agen-agen bus selanjutnya nih cuy. Emang biasanya seperti ini cuy, kalau bis-bis yang keluar daerah yang startnya dari Jakarta atau Tangerang gitu, dia akan transit lagi di Pulau Gebang, terus Bekasi, terus juga Kerawang biasanya, atau daerah-daerah penyangga lainnya sebelum masuk nanti ke Cipali atau daerah Subang. Namun sudah sampai di agen selanjutnya, tapi sebelumnya ya mau pingin putar balik agar nanti kalau selesai semua barang-barang masuk, bus ini tinggal jalan cuy. Dan ini putar baliknya di pom bensin atau SPBU. Nah, ini sedang proses penaikan barang ke dalam bagasinya nih cuy. Berhubung hari ini juga sudah siang cuy, dan gue tadi nggak sempet beli buat makan siang. Nah, ini gue beli lontong sama tahu Sumedang besar Rp10.000 nih cuy. Nah, ini keadaan di bangku smoking area nih cuy. Sebenarnya ruangannya itu cukup luas, cuma kelemahannya itu headrestnya kita nggak bisa dimainin, dan jarak kaki dan pembatas kacanya itu terlalu sempit cuy. Kalau AC sama, kita dapat AC dan lampu baca, tapi untuk colokan charger HP kita nggak ada, itu kelemahan sih. Nah, ini bus sudah mulai melanjutkan perjalanannya dan ingin masuk ke dalam jalan tol kembali nih. Lanjut, bus sudah mau masuk ke dalam jalan tol dan nanti akan keluar kembali, cuma aku belum tahu di daerah mana bus akan mengambil penumpang. Ya benar Joy, ini bis sudah keluar lagi di daerah Purwakarta kalau gua nggak salah, buat menaiki penumpang kembali atau barang-barang yang akan dikirim. Setelah berselang lama, setelah menaiki penumpang dan barang, bus kembali masuk ke dalam tol dan untuk melanjutkan perjalanannya. Bus kembali melaju di dalam tol dan akan berhenti lagi nanti di daerah Subang mungkin ya. Sekalian kita makan siang buat yang pertama nih cuy. Kita lihat aja bener atau enggak sih. Ya, bis kayaknya mau kembali untuk keluar dari jalan tol nih cuy. Cuma di daerahnya ini gue belum tahu, kayaknya sih udah masuk ke daerah Subang. Mungkin kita sekalian ngeres kali ya buat makan siang, sekaligus jatah makan kita yang pertama cuy. Oh salah, maaf, bukan di Subang, tapi di Indramayu cuy. Ya, ini kita udah sampai di rumah makannya. Itu nampak ada satu bis yang udah duluan di sini. Nama rumah makannya Rumah Makan Singgalang. Berhubung perut juga udah lapar, lanjut aja lah, kita keluar langsung.
Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke dalam buat ambil antrian makannya cuy. Nah ini menu yang gua ambil itu nasi, salad kuning, mie bihun sama ayam sambal cuy. Sekarang jam 15:10, gua udah beres makan. Lanjut gua mau bikin kopi yang udah disediain di bis tadi itu cuy. Oh ya, di pemberhentian ini juga ada beberapa penumpang yang naik buat tujuan Denpasar. Jam 15:35 bus kembali melanjutkan perjalanan cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Buat nanti berhenti di mana lagi gue juga belum tahu, kita lihat aja di video ini ya. Bis kembali memasuki jalan tol buat melanjutkan perjalanan. Dan sekarang ini gua lagi duduk di bangku panjang yang belakang cuy, buat ngasih tahu kalian gimana keadaan di belakang. Yang paling belakang itu tadi ruang tidurnya para kru. Kayaknya nih bis udah mulai keluar jalan tol lagi nih cuy, buat ngambil penumpang selanjutnya. Kita lihat aja nih udah di daerah mana nih. Kayaknya sih kita udah masuk ke daerah Palimanan nih cuy ya. Kita lihat aja, nah ini bis sudah masuk di jalan umum. Cuma nggak pakai lama lagi bus kembali masuk untuk ke jalan tol lagi cuy. Tadi nggak ada penumpang orang yang naik, cuma barang aja sih. Oke lanjut, bus kembali melaju di dalam jalan tol Palimanan nih cuy. Oh itu bukan di Cirebon cuy, ini di pintu tol Brebes. Mungkin nanti bus juga akan kembali keluar tol buat ngambil penumpang atau menaikkan barang nih cuy. Jadi gue lihat nanti gue coba kasih tahu kalau emang bus kembali keluar ya. Sekarang gue mau kasih unjuk kalian gimana kondisi jalan tol Palimanan. Ya, di pemberhentian selanjutnya bis kembali keluar di pintu tol Brebes Barat buat mengambil penumpang atau barang-barang lagi nih cuy. Bus sudah mulai meninggalkan jalan tol dan kembali masuk di jalan umum jam 17.30. Seperti yang udah-udah mungkin di sini juga nggak akan lama. Setelah itu melanjutkan perjalanan kembali nih cuy. Pemandangan di sebelah kanan tuh cukup memanjakan mata, yaitu hamparan sawah cuy yang udah kayaknya sih baru ditanam ya. Oke lanjut lagi aja perjalanannya. Itu keluar tol sudah ditunggu oleh paket kiriman yang akan diantar ke lokasi. Jadi ini proses penaikan barangnya ke dalam bagasi nih cuy. Dan ada juga hampir maghrib ya, dan ya seperti ini nih penampakannya di Brebes. Selesai menaikkan barang ke bagasi, bis kembali melanjutkan perjalanannya cuy, dan kembali masuk ke dalam jalan tol. Oke, berhubung juga hari sudah gelap dan ini lampu-lampu atas bus sudah dinyalakan. Dan ini penampilannya nih cuy, kalau dari belakang di bangku panjang yang dekat kabin kru istirahat.
Dan ini keadaan di luar bus menjelang sore cuy, atau menjelang malam. Dan kembali bus untuk melanjutkan keluar jalan tol untuk menaikkan penumpang atau barang. Ini kalau nggak salah udah di daerah Pemalang cuy. Oh ternyata bukan buat ambil penumpang cuy, tapi buat isi bahan bakar. Dan kayaknya ini isi bahan bakar yang pertama deh, dan ini di sekitar kota Pemalang ini. Oke, pas sedang proses pengisian bahan bakar. Setelah selesai lanjut perjalanan. Hari udah semakin gelap banget cuy, dan gua kerekam juga udah nggak bisa banyak ngambil gambar nih. Ini penampakan gua di dalam busnya nih seperti ini. Bis kembali masuk tol di daerah Pemalang dan melanjutkan perjalanan buat nanti ngambil penumpang selanjutnya. Atau sebenarnya bis ini banyak membawa paketan barang cuy, jadi hampir setiap daerah keluar masuk tol buat ambil paketan barangnya itu. Seperti ini nih, ini bis selesai ambil paketan barang dan melanjutkan perjalanan kembali. Tapi ini masih di jalan umum ya cuy ya, kalau tadi udah keluar. Nah seperti ini penampakannya nih di malam hari tuh. Dan ini keadaannya nih, ini juga bis lagi proses penaikan barang. Ini kita udah di dalam terminal Pekalongan nih cuy, bis sedang menaikkan paketan barang. Selesai menaikkan, bis melanjutkan perjalanan kembali masuk tol di Batang Pekalongan buat nanti pemberhentian selanjutnya. Aku juga belum tahu di mana. Oke, tonton terus aja nih video cuy. Berhubung malam juga gua nggak banyak ngerekam ya. Ini sih kayaknya sekitar jam 7 atau jam 8an nih, tapi mata gue udah kayak enak banget. Mungkin gue mau tidurin sebentar, dan gue udah di dalam ruangan gue tadi penampakan di luar. Itu ada yang tahu nggak sih itu apa? LTU ya. Itu terus kembali keluar di jalan tol di daerah mana nih? Udah gelap banget, udah gak kelihatan cuy. Lanjut nanti aja kali ya. Tuh, ini udah sampai di ini di rest area buat jatah makan yang kedua nih cuy. Kayak gimana? Coba aja nonton nanti di video selanjutnya cuy. Dan buat kalian yang udah menonton, terima kasih. Sehat-sehat buat kita semua cuy.